saya akan membahas mengenai pembahasan tentang asesmen. Jadi di sini asesmen merupakan salah satu kegiatan pengukuran dalam konteks bimbingan dan konseling. Asesmen yaitu mengukur suatu proses konseling yang harus dilakukan konselor sebelum, selama, dan setelah konseling tersebut dilaksanakan atau berlangsung. Asesmen merupakan salah satu bagian terpenting dalam suatu kegiatan yang ada dalam konseling, baik konseling kelompok maupun konseling individual. Karena itulah asesmen dalam bimbingan dan konseling merupakan bagian yang terintegral dengan proses terapi maupun semua kegiatan bimbingan dan konseling itu sendiri. Asesmen ini kegiatan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh konselor dalam memecahkan masalah. Asesmen yang dikembangkan adalah asesmen yang baku dan meliputi beberapa aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor dalam kompetensi dengan menggunakan indikator-indikator yang ditetapkan dan dikembangkan konselor. Asesmen yang diberikan kepada konselor merupakan pengembangan dari area kompetensi dasar pada diri konselor yang akan dinilai, yang kemudian akan dijabarkan dalam bentuk indikator-indikator. Pada umumnya, asesmen bimbingan dan konseling dapat dilakukan dalam bentuk laporan diri, performance test, tes psikologis, observasi, wawancara, dan sebagainya. Jadi di sini ada tujuan asesmen. Asesmen dapat berarti yaitu dia suatu upaya yang dilakukan konselor untuk merumuskan data-data konseling secara tepat, atau dapat juga berarti sebagai upaya konselor menelaah secara mendalam apa yang akan menyebabkan masalah muncul. Asesmen dapat berarti suatu upaya yang dilakukan konselor untuk merumuskan data-data konseling secara tepat, atau dapat juga berarti sebagai upaya konselor menelaah secara mendalam apa yang menyebabkan masalah itu muncul. Menurut Kernier dan Kamir dalam buku konseling profesi yang menyeluruh karangan Samuel T. Glading menyebutkan bahwa tujuan asesmen itu ada 6. Yang pertama, mendapatkan informasi tentang masalah yang dipaparkan oleh konselor dan permasalahan lain yang terkait dengannya. Yang kedua itu ada mengenali variabel pengontrol dan pengkontribusian yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Yang ketiga, apa tujuan atau harapan konselor sebagai hasil dari konseling. Yang keempat ada mengumpulkan data dasar yang akan dibandingkan dengan data berikutnya guna menilai dan mengevaluasi kemajuan konselor dan efek dari strategi treatment yang digunakan. Yang kelima ada mendidik dan memotivasi konselor dengan berbagai sudut pandang konselor mengenai situasi tersebut. Yang keenam ada menggunakan informasi yang didapat dari konselor untuk merencanakan menggunakan informasi yang didapat dari konselor untuk merencanakan cara dan strategi perawatan yang efektif. Selanjutnya, menurut Hackney dan Connier dalam buku Landasan Bimbingan dan Konseling di Indonesia, karangan Lahmudin Lubis, terdapat 12 tujuan asesmen, yaitu yang pertama, melancarkan proses pengumpulan informasi, yang kedua, memungkinkan konselor membuat diagnosis yang akurat, yang ketiga, mengembangkan rencana tindakan yang efektif, yang keempat, menentukan tepat atau tidaknya konselor menjalani rencana tertentu, yang kelima, menyederhanakan pencapaian sasaran dan pengukuran kemajuan, yang keenam, ada meningkatkan wawasan insight mengenai diri konselor, yang ketujuh, mampu menilai lingkungan, yang kedelapan, yaitu meningkatkan proses konseling dan diskusi yang lebih terfokus dan relevan, yang kesembilan ada
mengindikasikan kemungkinan peristiwa tertentu akan terjadi. Yang ke-10 ada meningkatkan minat, kemampuan, dan dimensi kepribadian. Yang ke-11 ada menghasilkan pilihan-pilihan, dan yang terakhir yang ke-12 ada memfasilitasi perencanaan dan pembuatan keputusan. Poin C yaitu ruang lingkup konseling rehabilitasi. Secara umum, ruang lingkup praktek konselor rehabilitasi adalah membantu individu penyandang cacat mencapai tujuan personal, karir, dan kemandirian hidupnya dalam setting yang seintegrasi mungkin. Itu dalam CNCC Parker et al. 2004. Untuk itu, konselor rehabilitasi menggunakan berbagai metode dan teknik. Praktek konselor rehabilitasi itu yaitu yang pertama ialah asesmen dalam pengukuran, yang kedua diagnosis dan perencanaan treatment, yang ketiga konseling karir atau vokasional, yang keempat intervensi konseling individual dan kelompok yang difokuskan untuk memfasilitasi penyesuaian diri klien pada dampak medis dan psikososial kecacatan. Yang kelima ialah manajemen kasus, referral, dan koordinasi pelayanan. Yang keenam merupakan evaluasi program dan penelitian. Dan yang selanjutnya yang ketujuh ialah intervensi untuk menghilangkan hambatan lingkungan fisik dan sosial yang dapat mencegah penyandang cacat memperoleh pekerjaannya. Yang kedelapan yaitu memberikan layanan konsultasi kepada para pembuat kebijakan. Yang kesembilan, analisis dan pengembangan jabatan termasuk mengakomodasi individu untuk memenuhi tuntutan pekerjaan. Dan yang terakhir ialah memberikan konsultasi tentang teknologi rehabilitasi. Nantinya ialah The Virginia Commonwealth University Department of Rehabilitation Counseling 2005 menggariskan bahwa peran konselor rehabilitasi mencakup yang pertama ialah A. Mengatur pelaksanaan perawatan medis dan psikologis, asesmen vokasional, pelatihan, dan kesempatan kerja. B. Mewawancarai dan mengakses individu menggunakan prosedur asesmen, mengevaluasi laporan medis dan psikologis, dan berkonsultasi dengan anggota keluarga. Yang C. Berunding dengan dokter, psikolog, dan profesional lain tentang jenis pekerjaan yang dapat dilakukan individu. Yang D. Merekomendasikan layanan rehabilitasi yang tepat termasuk pelatihan khusus untuk membantu individu penyandang cacat menjadi lebih mandiri dan lebih siap kerja. Yang E. Bekerjasama dengan pengusaha untuk mengidentifikasi dan atau memodifikasi kesempatan kerja dan jenis pelatihan yang memungkinkan. Dan yang terakhir yaitu yang F. Bekerjasama dengan individu, organisasi profesi, dan kelompok-kelompok advokasi untuk membahas berbagai hambatan lingkungan dan sosial yang menciptakan halangan bagi para penyandang cacat. Yang terakhir yaitu poin D, di mana yang D yaitu asesmen dalam konsep rehabilitasi. Jadi munculnya asesmen sebagai sarana untuk memperoleh informasi terkait narkotika dari pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dengan membentuk tim asesmen terpadu yang dilandasi oleh peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Bicara tentang penanganan kecanduan narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. Secara singkat, bagian dari asesmen lebih ke untuk mengetahui sejauh mana tingkat kecanduan dan peran pecandu dan penyalahgunaan narkotika dalam kejahatan narkotika tersebut. Adapun langkah-langkah asesmen dalam konsep rehabilitasi yaitu langkah-langkah asesmen secara klinis. Yang pertama ialah asesmen awal, di mana asesmen awal ini merupakan asesmen yang dilakukan pada saat klien berada pada tahap awal rehabilitasi. Umumnya dilakukan pada 2-4 minggu pertama. Asesmen awal ini dapat diselesaikan dalam 2-3 minggu pertemuan pada beberapa pasien dengan kondisi fisik baik dan sikap yang kooperatif. Asesmen ini bahkan dapat diselesaikan dalam sekali pertemuan juga. Dan yang kedua ialah rencana terapi, di mana pada sebagian besar klien, terapi yang dibutuhkan umumnya berkaitan dengan terapi rehabilitasi, masalah penggunaan narkoba. Namun, mereka juga membutuhkan terapi-terapi terkait lainnya seperti misalnya konseling keluarga,
pelatihan vokasional, pelatihan menjadi orang tua yang efektif, dan lain-lain sebagainya. Dan yang ketiga ialah asesmen lanjutan, di mana asesmen lanjutan ini tidak hanya dilakukan pada saat masuk program terapi rehabilitasi, namun perlu diulang pada kurun waktu selama dia berada dalam program dan ketika yang bersangkutan selesai mengikuti program. Asesmen lanjutan ini bertujuan untuk melihat kemajuan yang terjadi pada diri klien, mengkaji isu-isu terkini yang menjadi masalah bagi klien dan informasi baru yang diperoleh selama klien menjalani proses terapi. Dan asesmen ini juga bertujuan untuk melakukan kajian atas rencana terapi dan melakukan penyesuaian rencana terapi yang dilakukan oleh klien. Selanjutnya ialah penegakan diagnosis merupakan suatu proses yang menjadi dasar dalam menentukan rencana terapi selanjutnya, di mana terdapat prinsip dalam menegakkan diagnosis bagi pengguna narkotika, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, diagnosis tidak selalu dapat diperoleh pada asesmen awal. Diperlukan informasi tambahan dari keluarga atau orang yang mengantar. Yakinkan klien dalam kondisi sadar penuh, tidak di bawah pengaruh narkotika, sehingga tidak mengacaukan informasi yang diperoleh. Diagnosis bisa saja berubah setelah dilakukan pemeriksaan atau asesmen awal, ataupun asesmen yang dilakukan pemeriksaan atau asesmen ulang. Misalkan adanya dual diagnosis yang belum terlihat pada asesmen awal. Komorbiditas atau lebih dikenal sebagai dual diagnosis adalah diagnosis dari 2 atau lebih gangguan psikiatri pada satu klien. Komorbiditas yang paling sering terjadi mengenai penyalahgunaan 2 macam zat, misalnya alkohol dan zat lainnya. Diagnosis psikiatrik lainnya yang pada umumnya ditemukan pada penyalahgunaan zat adalah gangguan kepribadian antisosial, fobia, dan gangguan cemas lainnya, gangguan depresi berat, dan gangguan distimia. Hubungan antara penyalahgunaan narkotika dengan gangguan kepribadian atau mood atau gangguan cemas pada orang dewasa dan gangguan pemusatan perhatian dan gangguan mood pada remaja merupakan hal yang sering terjadi. Baik, kesimpulan dari hasil makalah kami yang berjudul asesmen, yaitu asesmen mempunyai multifungsi dalam proses konseling, diantaranya dapat melaksanakan pendekatan yang sistematik untuk memperoleh dan mengorganisasikan informasi yang relevan tentang konseling, mengidentifikasikan peristiwa-peristiwa apa yang memberikan kontribusi pada timbulnya masalah konseling. Ruang lingkup praktek konselor rehabilitasi adalah membantu individu penyandang cacat mencapai tujuan personal, karir, dan kemandirian hidupnya. Suatu upaya yang dilakukan konselor untuk merumuskan data-data konseling secara tepat, atau dapat juga berarti sebagai upaya konselor menelah secara mendalam apa yang menyebabkan masalah muncul. Asesmen dapat berarti suatu upaya yang dilakukan konselor untuk merumuskan data-data konseling secara tepat, atau juga dapat berarti sebagai upaya konselor menelah secara mendalam apa yang menyebabkan masalah muncul. Baik, sekian hasil presentasi dari kami kelompok 7 mengenai asesmen. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.